Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa perjalanan ini kita mulai dengan diawali di perbatasan Cileunyi Jatinangor ya, di depan Gapura Bandung sama Sumedang perbatasan. Oke, kita menuju Sumedang dengan tujuan ya mencari tempat-tempat ikonik Sumedang aja ya. Kalau ada yang ketemu atau yang menjadi ikonik Sumedang, kita berhenti dulu untuk mereview. Oke, kita nikmati perjalanan ini bersama Gilas Jalanan. Saat ini jam menunjukkan 9.46 pada hari Rabu ini. Kita mulai perjalanannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah selamat di perjalanan sampai balik lagi. Ini kita di bawah flyover Cisumdawu. Kita memasukin Jatinangor. Ini juga salah satu ikonik Sumedang sih, cuman nggak ikonik amat. Ikoniknya mungkin karena ini tempat para mahasiswa belajar, yaitu ITB dan Unpad. Kita terus menyusuri aja ya, menuju ke arah Tanjung Sari. Oh, ini ikonik Sumedang pertama, IPDN, sekolah IPDN. Nih ya, kita berhenti sejenak. Pokoknya tiap ikonik kita berhenti sebentar. Ya, ini sekolah IPDN, Institut apa ya, pemerintahan. Ini seluruh Indonesia kesini nih yang mau jadi apa ya, dulu sih camat, sekarang mah nggak tahu jadi apa. Oke, kita lanjut. Baru satu ikoniknya Sumedang. Kita menuju arah Tanjung Sari. Ikopin, ini ada Ikopin juga. Ya, salah satu cirinya kan jadi daerah pendidikan. Nah, di sini ada ITB, setelah itu Unpad. Nih, ITB di sebelah kiri tuh. Ngomong-ngomong, saya ini udah berapa lama ya nggak ngevlog, karena bingung sih apa ya temanya. Takutnya kan yang nonton itu nggak ini, jadi bosan gitu ya. Nah, itu di depan Unpad ada terminal Damri Unpad. Jadi mahasiswa yang dari Bandung itu naik Damri berhentinya di sini. Tadi bensin udah saya full, saya isi Pertamax ya, 25.000 tadi. Nah,
Di depan gerbang Unpad. Unpad. Kita terus saja ke arah Tanjung Sari karena tujuan kita ke kota Sumedang. Bukan kota sih sebetulnya, Kabupaten Sumedang pusatnya gitu. Soalnya yang ramainya cuman satu jalan itu di Sumedang itu. Oke, ini sudah cukup. Nanti ketemu lagi di depan. Ya, kita sudah memasuki daerah Tanjung Sari. Sebentar lagi kita akan melewati alun-alunnya Tanjung Sari. Nah, itu di depan. Di depan ada Masjid Agung dan juga alun-alun. Nah, ini alun-alun Tanjung Sari, sementara itu masjid sama alun-alun di depannya ya. Kita lanjut lagi kawan, menuju Sumedang. Nah, di sini ada apa? SD Tanjung Sari. Kita terus saja menyusuri jalan Bandung Cirebon ini nih. Entah kita mau berapa tempat yang akan kita singgahi sebentar-sebentar ya. Tempat-tempat yang mungkin menjadi tanda bahwa ini adalah Sumedang atau ikonnya Sumedang. Kita terus menyusuri jalanan ini ya, Bandung Sumedang ini. Nah, kita ketemu lagi di depan. Nah, saudara, di depan kita memasuki pertigaan yang akan memasuki daerah Cilembu, sentranya Ubi Cilembu Sumedang. Nah, ini belok kanan ke sini. Nah, kalau kita mau ke Cilembu, sentra Cilembu ke sini, yang nantinya akan tembus ke sana, ke apa? Cicalengka ya, Parakan Muncang ya. Kita lanjut lagi, kita lanjut ke Sumedang. Jalanan mulai berkelok-kelok, padat, harus ekstra hati-hati. Situasi suhu lumayan panas, walaupun agak mendung sedikit, tapi ini panas. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Kita akan memasuki Cigendel, daerah rest area yang ada di Tanjung Sari pemulihan ini. Harus hati-hati karena jalan ini berkelok-kelok, sempit, terus kebanyakan truk dan truk yang gede-gede itu. Nah, ini Cigendel rest area yang bisa makan di bawah. Mulai banyak yang kosong ya, sayang ya.
Saya ini belum sarapan. Mungkin akan sekalian makan siang di Sumedang aja. Saya akan makan mungkin di tempat perintis atau pemula yang memulai buka tahu Sumedangnya, itu tahu bungkeng. Perintisnya itu udah dari zaman Belanda mungkin, itu penemunya atau gimana lah, nggak ngerti lah. Konon katanya itu yang duluan buka tahu Sumedang atau yang membuatnya seorang etnis Tionghoa. Jalan berkelok-kelok ya. Kondisi baterai mulai berkurang ini. Saya pingin ngemodif baterai ini supaya tahan lama, nggak usah ganti-ganti terus ini. Soalnya salah satu kendala juga yang dirasakan sama saya, baterai Akaso P50X ini ya gitu deh, gampang habis. Ini berkelok-kelok, banyak galian di sini. Wah, saya pengen nyusul tapi nggak kelihatan yang di depan, jadi nggak berani deh. Kalau memang kelihatan situasi di depan, saya berani nyusul. Kalau nggak kelihatan begini, oh ini kelihatan kosong. Oke. Oh, kan ada truk gede. Desa Cimarias. Ini pernah di review sama vlogger siapa tuh, Sanes Motovlog, si Akang itu tuh, masuk ke bawah. Lumayan ini longsor ya, ini sering longsor memang sini tuh, bahaya sekali, si jalurnya jadi sempit. Kalau musim hujan memang membahayakan, karena kontur jalan di Sumedang ini kebanyakan kan bukit. Nah, kita mau memasuki daerah Cadas Pangeran. Sebentar lagi kita memasuki Cadas Pangeran. Di bawah jurang. Nah, suatu kelokan lagi kita masuk Cadas Pangeran. Cadas Pangeran lama ke kiri, Cadas Pangeran baru ke kanan. Nah, inilah Cadas Pangeran ya, ada patung Pangeran Cornell. Gak usah berhenti ya, karena ini berbahaya. Rest areanya begini. Nanti kalau ada tempat yang aman, nah ini Cadas Pangeran ya. Situasi jalannya begini, berkelok-kelok, indah sih pemandangannya.
kita berhentinya di di Sumedang aja, yang sekitaran alun-alun. Kalau di sini berbahaya. Yang penting kita tunjukkan nih, jalan Cadas Pangeran ini begini berkelok-kelok. Oh, Cadas Pangeran. Belum habis Cadas Pangerannya. Saya tidak tahu ini dibangunnya tahun berapa. Kalau yang atas kan itu zaman Belanda ya. Kalau ini nggak tahu di era pemimpin siapa, entah Soekarno atau Soeharto ya. Oh, Cadas Pangeran. Oh, jadi banyak tulisan Cadas Pangeran ya. Nah, ini akhirnya berarti. Akhir dari Cadas Pangeran. Oke. Nah, kita akan menuju bundaran Sumedang ya. Ini jalan masih berliku-liku. Jalan cukup bagus, gak seperti zaman dulu. Ada tuh sisa-sisanya ya, bekas tambalan-tambalan. Dulu jelek banget. Dan di jalan ini nih, daerah ini, kalau lagi hari raya Idul Fitri, hari pertama atau kedua itu macet parah. Di pinggirnya ada sungai. Tahu sungai apa itu, Cimanuk atau apa ya? Dan ada lagi satu tempat makamnya pahlawan kemerdekaan, pahlawan Aceh, yaitu Ibu Cut Nyadin, dimakamkan di Sumedang, di Gunung Puyuh kalau nggak salah. Nah, ini jalan Cagak yang kalau ke kiri itu menuju ke Subang bisa. Terus saja kita menuju. Efek dari panasnya itu, efek jaket saya ini pakai jaket kulit, jadi gerah banget. Tapi daripada hujan ya, mendingan begini kalau saya. Soalnya kalau hujan berabenya gimana, ini kameranya nggak waterproof, jadi keganggu. Kita belum beres sudah hujan deh. Oh, ini Kodim yang didatangi Bapak HDM.
Kodim Silawangi. Sebentar lagi kita memasuki wilayah atau daerah alun-alun Sumedang. Kita nanti berhenti sejenak di alun-alun ya, beristirahat sejenak sambil lihat-lihat situasi alun-alun saat ini bagaimana. Dulu pernah saya vlog alun-alun, cuman kondisi kamera saya waktu itu apa ya, jelek bang, nggak pakai mic eksternal, jadi berisik banget, angin masuk. Terus ada lagi vlogging yang pakai mic eksternal, itu juga berisik banget. Saat ini kan udah di mod, jadi ya bagus kalau sekarang kondisi audionya. Nah, ini bundaran Mahkota Binokasi. Kita udah di alun-alun ini, sambil lihat kondisi baterai ya. Tadi saya lihat udah habis. Nah, ini Masjid Agung. Ini Masjid Agung Sumedang. Kita berhenti di alun-alun sebentar. Gerbang alun-alun. Sekarang alun-alun udah lumayan bagus. Nih. Bagus ya, udah tertata rapi. Dulu nggak begini. Oh, taman-taman yang indah, bagus, tertata. Nah, itu monumen, itu tugu itu didirikan waktu zaman Belanda tuh. Ya, nah itu monumen. Ini kantor Discapil, yang itu museum Mahkota Binokasi ada di situ. Mahkota Pajajaran. Tuh, ini monumen Sumedang. Kondisi baterai tinggal 50%. Gedung negara di sini. Oke, kita cari sekarang tempat tahu Sumedang yang asli, pelopor tahu Sumedang, yaitu Bungkeng. Kita cari ya, takutnya kelewat. Di mana ya? Kita cari saja.
kalau di sini nggak ketemu, kita ke sana, ke arah Ciakar terminal. Tapi ada dulu itu di sini bungkeng, nggak entah kiri entah kanan ya. Itu pelopornya ya, bisa dikatakan penemunya ya. Wah, terus pelan-pelan nih. Tapi kalau saya tengok-tengok pusing nanti ya yang lihat. Biarin lah, saya lurak lirik aja deh, pelan-pelan. Kalau ketengah tengok nanti yang nonton pusing. Bukan, itu Ampera. Ada juga tahu Pak Adi. Saya cari tahu bungkeng. Ngapain ke Sumedang ya? Kalau yang dibeli tahunya tahu yang bukan asli Sumedang. Maksud asli di sini ya pelopornya gitu ya. Sepertinya nggak ada kalau di jalan ini ya. Dulu sempat saya beli kok, ada. Apa pindah ya? Kita cari terus saja. Nanti pas di tempat tahu kita ganti baterai. Ini aneh ya, saya ini lagi cas baterai kamera tapi dilihat indikatornya merah terus. Oh ini kita balik arah. Kelewat. Kelewat, ini nih tahu. Ini tahu bungkeng sejak 1917. Satu porsi aja. Tahu. Terus apa namanya teh? Lontong ya. 4 aja. 4. Udah. Ya, satu porsi 10. 20. Oh, 20. 10 aja deh. Minumnya teh panas, bukan teh tawar aja deh, tapi yang panas. Oh, enggak. Itu aja. Udah itu aja. Suasana toko bungkeng. Ini berdiri dari 1917. Nih, lontongnya. Ini tester nih.
kan udah makan siang di tahu bungkeng ini, karena saya barusan makan ayam goreng simprit harganya 43. Kita langsung pulang aja ya, karena ini situasi di atas nih, di langit kayaknya mau hujan ya. Kita sudah sampai di Tahu Bungkeng ya. Tujuan awal saya memang itu makan di Tahu Bungkeng, di tempat perintis tahu Sumedang. Sudah berusia berapa berarti ya di